Salam jumpa, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya ingin membagikan renungan kita di atas biara kami yang belum selesai dibangun, di atas di dek, di atap, dan di belakang saya ada pemandangan yang sungguh indah, sangat hijau. Sayang tidak kelihatan ke belakang sana, tapi bisa juga kita lihat laut di sana. Kami di atas bukit. Dan renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 1, di mana kita mendengar tentang genealogi dari Tuhan Yesus, dari sejarah silsilah Tuhan Yesus yang tidak akan saya bacakan, tapi saya ingin membawa kita ke dalam refleksi, di mana di dalam genealogi itu ada 5 wanita di antara para pria yang disebutkan. Ada 5 wanita yang perannya sangat penting di dalam genealogi Tuhan Yesus itu. Ya. Yang pertama adalah Tamar. Tamar ceritanya itu sungguh sangat menarik. Ya. Dia menikah dengan anaknya Peres atau Juda, dan dikatakan bahwa suaminya mati, tetapi ayah mertuanya tidak memberikan apa yang menjadi hak dia, yaitu dia dinikahkan kepada anaknya atau adik daripada almarhum suaminya. Sehingga dia menunggu dan menunggu. Akhirnya karena dia sudah merasa tidak ada harapan lagi, dia menyamar sebagai seorang pelacur, dan akhirnya terjebaklah ayah mertuanya itu, yang akhirnya berhubungan dengan dia, sehingga dia mempunyai seorang anak, ya, yang dikatakan adalah hak dia sesuai dengan hukum orang bangsa Yahudi. Jadi Tamar yang tidak ada harapan itu mendapatkan harapan, walaupun dengan cara yang kalau kita bilang boleh dibilang licik sekali, ya. Dan di dalam keluarga Tuhan Yesus itu istilahnya tidak lurus-lurus, ya. Kalau kita dilihat dari kacamata orang kita sekarang, itu adalah sebuah aib, di mana ayah mertua tidur dengan anak mertua, ya. Jadi tetapi itu tidak disembunyikan di dalam silsilah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengambil semua perjalanan sejarah manusia yang penuh dengan lika-liku dan penuh dengan keaiban, tetapi itulah sejarah dia, dan itu tidak ditutup-tutupi. Dari tidak ada harapan, kita mengatakan bahwa untuk Tamar ada harapan. Lalu wanita kedua yang disebutkan adalah Rahab. Rahab adalah seorang wanita yang tinggal dalam kota Jericho, ya. Dan saat bangsa Israel yang ingin masuk ke dalam kota Jericho itu sedang mengirimkan para pengintai, ya, Rahab yang adalah seorang pelacur, dia juga mengenal bahwa Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan Allah yang sesungguhnya, sehingga dia memberikan tempat dan untuk para pengintai itu untuk bisa masuk. Dan akhirnya dia dijanjikan bahwa saat Jericho runtuh, ya, dia akan diselamatkan. Sehingga Rahab pun, ya, menikah dengan orang Israel dan akhirnya menjadi bagian dari keturunan silsilah Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan tidak terlalu pusing, ya. Bahkan dalam silsilah keluarga dia ada seorang pelacur dalam itu, tapi diselamatkan juga. Lalu setelah Tamar ada, ya, Ruth, ya. Ruth adalah seorang Moab yang menikah dengan anaknya Naomi, tapi suami Ruth meninggal. Naomi mengatakan kamu sudah boleh pergi dan bebas, tetapi Ruth ngotot,
Allahmu adalah Allahku, ya. Biarlah aku menjaga engkau. Mereka sudah janda dua-duanya. Janda itu sungguh tidak punya apa-apa. Kalau tidak ada suami, tidak ada anak, habislah, ya. Tapi Tuhan berbelas kasih kepada Ruth, dan Ruth menikah dengan Boaz, yang akhirnya dia menjadi kalau nggak salah neneknya, ya, neneknya dari Raja Daud, dan di situ diselamatkanlah. Jadi bangsa keturunan Tuhan Yesus pun bukan asli-asli orang Israel, orang Yahudi saja. Semua bangsa ikut juga masuk ke dalam situ. Lalu yang keempat adalah yang dikatakan dalam Alkitab, ya, istri dari Uriah, ya, yang adalah Betsheba. Kita tahu ceritanya bahwa Raja Daud, raja yang terkenal dengan raja yang paling sukses itu, dia menyeleweng dengan istri daripada jenderalnya Uriah, ya, istri satu-satunya, ya. Dia sampai harus ditobatkan oleh Nabi Nathan, ya, dikatakan ada 1000 seorang yang mempunyai gembala yang punya 1000 domba, dan dia mencuri yang punya 1 domba. Apakah, ya, yang menjadi, kalau kamu menjadi hakim, bagaimana kamu menentukan? Dia katakan, oh, yang punya 1000 itu harus mati karena sudah punya 1000 masih mencuri lagi 1. Ternyata dikatakan bahwa itu adalah dirimu sendiri. Kamu yang mengambil istri dan mengirim jenderalmu ke medan perang sehingga dia bisa mati, sehingga aibmu itu tersembunyi. Tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tapi dengan itu pun Tuhan sangat berbelas kasih. Walaupun anak yang dikandung oleh Betsheba yang pertama itu akhirnya langsung meninggal karena itu anak yang aib, tapi Raja Salomo pun anak berikutnya menjadi penerus daripada silsilah Tuhan Yesus. Bayangkan, dari dosa yang besar itu Tuhan, ya, putar balikan menjadi sebuah tetap menjadi silsilah bagi sang raja cinta, raja kasih, ya. Jadi kalau kita bilang dari Betsheba yang adalah simbol cinta, ya, tadi cinta yang salah, cinta yang penuh dengan perselewengan dan lain-lain. Tuhan yang tadi sudah belok-belok manusia, Raja Daud, diluruskan, ya. Kita juga tadi dengar yang sebelumnya, ya, dari peperangan di Jericho dengan Rahab itu adalah lambang perang dan ketidakdamaian, tetapi dari situ Tuhan membawa perdamaian, dan lewat silsilah, lewat Rahab itu. Tadi Tamar kita bilang tidak ada harapan menjadi harapan, peperangan menjadi perdamaian, ya. Lalu tidak ada sukacita, 2 janda Naomi dan Ruth menjadi ada penuh dengan sukacita, ya. Lalu tidak ada cinta, penyelewengan dan lain sebagainya, menjadi tetap, ya, jalan cinta kasih Tuhan lewat Betsheba dan Raja Daud. Lalu yang terakhir, yang pasti kita tahu benar, adalah Bunda Maria yang sangat terkasih, ya, yang bersuami Santo Yusuf. Dari Maria, ya, dikandung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia, dan lahirlah Tuhan Yesus. Dari segala macam, ya, lika-liku silsilah Tuhan Yesus yang ada aibnya, tetapi ada tangan Tuhan. Begitu melencengnya manusia, tetapi Tuhan terus berjalan di situ. Tidak mungkin rencananya tidak terjadi. Manusia tidak punya kekuatan. Betapapun kita mau merusak rencana Allah, tetapi rencana Allah tetap akan datang dan akan tiba. Itu sudah pasti. Dari Maria, dia adalah simbol pemenuhan janji Tuhan. Janji Tuhan dipenuhi. Seberapa dosanya, seberapa aibnya kita manusia, tapi janji Tuhan bahwa Dia mengasihi kita dengan memberikan putra tunggalnya, agar bagi kita yang percaya tidak akan binasa tapi akan hidup kekal. Itu janji Tuhan dan dipenuhi lewat Bunda Maria. Mari kita bersyukur dalam Advent ini,
ya, segala yang tidak lurus, segala yang berliku-liku dalam hati, dalam hidup kita, keluarga kita, komunitas kita, bangsa kita, dunia kita, kita biarkan Tuhan berjalan di situ. Kita undang Tuhan Yesus untuk datang, karena dialah yang memenuhi janji Tuhan akan keselamatan kita. Semoga namanya diberkati selalu. Amin.